teman-teman. Coba jujur deh, kalian punya nggak keluarga atau kerabat dekat yang jadi awkward gara-gara punya beda pilihan capres? Atau kalau nggak, kalian pernah nggak unfollow teman hanya gara-gara beda kubu politik? Kalau pernah, kita harus ngomong deh, serius. Oke, pertama kita harus tahu apa sih polarisasi politik itu. Jadi polarisasi politik itu adalah kondisi saat masyarakat terbelah menjadi dua kubu ekstrim dan biasanya yang satu menganggap yang lain salah total, nggak ada ruang untuk diskusi. Yang ada cuma blokir, serang, dan hujat. Penyebabnya apa? 1. Politik identitas. Saat kampanye pakai isu sara buat tarik simpati. Yang kedua, hoax politik. Informasi palsu yang tersebar tanpa cek fakta. Dan yang terakhir, emosi politik. Ketika orang lebih memilih fanatik daripada logis. Ini bukan cuma soal beda pilihan, ini sudah jadi potensi konflik sosial nyata. Loh, terus apa hubungannya sama kedaulatan negara? Gini, kalau rakyat terus berpecah, saling curiga dan mudah diprovokasi, maka stabilitas nasional akan terganggu. Dan kalau kepercayaan terhadap proses demokrasi runtuh, itu artinya kita gak lagi punya fondasi yang kuat untuk menjaga NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, kedaulatan bukan cuma milik pemerintah, tetapi juga milik rakyat. Kalau rakyatnya aja terpecah, apa masih bisa dibilang berdaulat? Nah, sekarang kita bahas solusi yang beneran bisa jalan. Bukan cuma teori doang. Solusi utama yang bisa kita dorong itu ada dua. Literasi digital dan sosialisasi buat anak muda dan pelajar. Jadi literasi digital itu bukan cuma soal ngerti teknologi, tetapi juga peka terhadap informasi, bisa bedain mana fakta dan mana hoax. Jangan asal share, jangan asal percaya. Kita harus jadi warga yang digital yang cerdas. Terus yang kedua, anak muda itu harus diajak terlibat. Pelajar, mahasiswa, komunitas, kita semua. Jangan cuma disuruh ikut aja, tapi diberi ruang buat ngomong, berpendapat dan bergerak. Tapi siapa nih yang bakal jalan solusi ini? Tentunya banyak pihak dong. Pemerintah bisa bikin program nasional tentang literasi digital. Sekolah bisa masukin tema toleransi dan juga demokrasi ke dalam pembelajaran. Influencer juga bisa membantu dalam menyebarkan konten positif. Dan masyarakat, harus aktif dong dalam menjaga kerukunan. Jangan lupa aparat juga harus tegas terhadap penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Kalau semua pihak bergerak dengan bareng-bareng, hasilnya jelas, gak ada lagi masyarakat yang terpecah cuma gara-gara beda pilihan. Demokrasi bisa jalan, tetapi tetap damai. Dan itu cara nyata untuk menjaga kedaulatan NKRI. Buat pelajar yang udah punya KTP, ikut pemilu itu penting. Tapi jangan berhenti di situ. Jaga kerukunan, lapor kalau ada pelanggaran, dan ikut kegiatan sosial bareng warga. Itu juga bentuk dari cinta negara. Partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui edukasi, sosialisasi, dan melibatkan komunitas muda. Gak bisa cuma satu arah dari atas, harus dari bawah juga. Kita semua punya hak untuk memilih dan menyatakan pendapat. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, dan menghasilkan perbedaan. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 berkata, setiap orang bebas menyatakan pendapat. Tapi jangan lupa, kebebasan itu juga harus bertanggung jawab. Partisipasi warga, negara bukan cuma datang ke TPS, tapi juga aktif menjaga agar demokrasi tetap sehat dan damai. Karena menjaga NKRI bukan cuma tugas tentara, tapi juga tugas kita semua. Warga yang cerdas bukan yang paling keras, tapi yang paling bijak menghadapi perbedaan. Polarisasi memang nyata, tapi kita gak boleh kalah. Beda pilihan gak masalah dong. Tapi jangan sampai beda pilihan bikin kita lupa kalau kita sama-sama Indonesia. Sampai jumpa.